Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majestika Septika Sari. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang perilaku kesehatan. Materi ini disampaikan pada kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Farmasi Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap. Baik, langsung saja kita bahas tentang apa itu perilaku kesehatan. Perilaku sendiri adalah hasil dari resultan antara stimulus, yaitu faktor eksternal, dengan respon faktor internal dalam subjek atau orang yang berperilaku tersebut. Jadi perilaku adalah resultan antara stimulus dengan respon. Sedangkan perilaku kesehatan adalah keadaan diri seseorang dalam melakukan sesuatu seperti bertindak, bersikap, berpikir, dan memberikan umpan balik atau respon pada suatu hal dalam upaya pemelihara ataupun meningkatkan kesehatannya. Bentuk perilaku kesehatan ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata. Pengetahuan adalah perilaku yang ada dalam pemikiran oleh seseorang mengenai suatu ilmu. Jadi perilakunya tidak tampak karena hanya dalam bentuk pengetahuan. Sedangkan sikap adalah perbuatan seseorang dalam menanggapi sesuatu. Sikap dapat ditunjukkan ataupun tidak ditunjukkan. Dan yang terakhir yaitu tindakan nyata, di mana seseorang melakukan kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki untuk melakukan suatu hal. Jadi bentuk perilaku kesehatan ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata. Pengetahuan adalah apa yang ada dalam pemikiran seseorang tentang suatu ilmu. Sikap adalah bagaimana seseorang menanggapi hal tersebut, dan tindakan nyata adalah aktivitas atau kegiatan orang sebagai respon terhadap stimulus. Jadi kalau kita bisa contohkan, semisal adalah pengetahuan orang tentang makan bergizi. Bisa saja orang itu tahu bahwa penting untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan memiliki sikap yang mendukung untuk makan makanan yang bergizi. Namun pada kenyataannya ternyata perilakunya yang ditunjukkan secara nyata tidak menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap makan makanan bergizi. Dilihat mungkin masih suka jajan yang tidak sehat dan sebagainya. Ternyata meskipun pengetahuan atau sikapnya positif, tindakan nyata atau perilakunya belum tentu menunjukkan sikap yang positif. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada berbagai macam determinan perilaku kesehatan. Determinan perilaku kesehatan itu sendiri adalah faktor yang menentukan atau membentuk seseorang dalam melakukan perilaku kesehatan yang tepat sesuai dengan tempatnya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku, terutama dalam hal kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan ada 3 teori. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence Green, kemudian Sehandu Picard, dan teori dari WHO. Teori dari Lawrence Green, ada 3 faktor atau 3 determinan yang menyebabkan atau membentuk suatu perilaku. Yang dimaksud di sini adalah perilaku kesehatan. Yang pertama adalah predisposing factor. Ini faktor penyetusnya, mengapa seseorang berperilaku tersebut. Ini biasanya adalah dasar dari suatu perilaku, di mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, kebudayaan, tanggapan, pengetahuan, tradisi, nilai diri, dan sikap. Selain itu ada enabling factor.
yaitu faktor yang mempengaruhi faktor lain yang mempengaruhi seperti lingkungan, fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, rujukan yang diperlukan, dan keahlian untuk melakukan sesuatu. Jadi ini mendukung baik secara positif maupun secara negatif dari perilaku yang dibentuk. Kemudian yang terakhir yaitu reinforcing factor atau yang semakin mendorong seseorang untuk berperilaku. Antara lain tenaga kesehatan seperti perilaku atau sikap yang dilakukan tenaga kesehatan dalam mempengaruhi atau memberikan contoh kepada masyarakat. Ini bisa kita ambil contoh semisal adalah perilaku orang tua dalam mengimunisasi anaknya. Ada beberapa orang tua yang tidak ingin mengimunisasi anaknya. Jadi perilakunya adalah tidak ingin anaknya diimunisasi. Predisposisi atau faktor predisposisinya bisa saja disebabkan karena adanya nilai atau kebudayaan yang meyakini bahwa imunisasi bukan hal yang baik, atau katakanlah nilai keimanan atau nilai agama yang mengatakan bahwa imunisasi adalah hal yang haram, itu yang diyakini oleh orang tersebut. Kemudian kurangnya pengetahuan bahwa imunisasi ternyata bukan hal yang haram, itu dapat menjadi faktor predisposisi dari perilaku orang atau orang tua untuk tidak mengimunisasi anaknya. Ditambah lagi mungkin memang fasilitas kesehatannya jauh, jadi rumahnya cukup jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga kalau mau mengimunisasi anaknya membutuhkan waktu yang lama, jarak tempuh yang lama. Itu juga akan semakin membuat si orang tua enggan untuk mengimunisasi anaknya. Dan mungkin juga ditambah lagi tenaga kesehatan yang kurang memberikan promosi kesehatan tentang pentingnya imunisasi. Nah, ketiga faktor itu saling mempengaruhi yang menyebabkan adanya perilaku orang tua yang tidak memberikan imunisasi pada anaknya. Bagaimana dengan Seyhandu-Picard? Teori determinan perilaku menurut Seyhandu ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah niat seseorang untuk bertindak atau behavior intention. Dimana kalau orangnya sudah tidak niat, ya sudah susah, karena awal kan memang harus niat. Kemudian adanya dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya atau social support. Informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan, accessibility of information, otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal mengambil tindakan atau keputusan, personal autonomy, situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak, action situation. Jadi determinan-determinan ini atau faktor-faktor ini dapat mempengaruhi sebuah perilaku. Contohnya di sini mungkin kita bisa lihat, contohnya adalah perilaku ibu untuk ber-KB. Ada ibu yang tidak mau ber-KB, mungkin memang tidak niat untuk ber-KB sehingga tidak mau ber-KB. Kemudian dukungan sosial dari masyarakat sekitar juga tidak ada. Jadi mau ber-KB atau tidak ber-KB, lingkungan sekitar tidak peduli gitu ya. Jadi semakin membuat si ibu ya sudah tidak ber-KB. Atau informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatannya kurang. Dukungan dari tenaga kesehatannya tidak ada. Promosi kesehatan tentang pentingnya ber-KB juga kurang. Kemudian otonomi pribadi yang bersangkutan tidak ada. Mungkin keputusan ber-KB tidak lagi menjadi keputusan ibu, tapi keputusan suami. Suaminya tidak memperbolehkan ibunya ber-KB. Dan situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak, misalnya adalah memang biayanya tidak ada. Sehingga faktor-faktor itu akan saling berhubungan menguatkan seseorang untuk tidak
ber-KB atau seorang ibu memutuskan berperilaku untuk tidak ber-KB. Bagaimana dengan pendapat WHO atau teori WHO tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku? WHO menyebutkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh pemikiran dan perasaan, thought and feeling. Kemudian, orang penting sebagai referensi, personal reference, dan sumber-sumber daya, resource, kebudayaan, culture. Jadi, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Contohnya di sini adalah semisal perilaku untuk membuat atau menggunakan jamban gitu ya. Ada keluarga yang mungkin berpikir atau merasa bahwa jamban itu bukan hal yang penting gitu ya. Kamar mandi, WC bukan hal yang penting, sehingga ya ngapain dibuat? Buat apa? Bayar tukang, beli material untuk bikin jamban. Apalagi didukung oleh sumber daya atau resource yang tidak ada, tidak punya biaya, tidak punya lahan, dan personal reference-nya tidak mendukung juga. Misal di situ tokoh masyarakatnya yang seharusnya menjadi panutan juga ternyata tidak mempunyai jamban, dan culture atau kebudayaan di wilayah tersebut juga orang buang air besar di sungai atau di kebun adalah hal yang biasa. Itu juga akan membentuk suatu perilaku di mana orang tersebut menganggap bahwa ya jamban bukan hal yang penting, bukan hal yang membahayakan kesehatan dan sebagainya. Tentu adanya perilaku-perilaku yang tidak sehat itu kita sebagai tenaga kesehatan berupaya untuk merubahnya. Nah, dalam upaya untuk merubah perilaku yang tidak sehat itu harus diketahui ada proses-proses perubahan perilaku. Yang pertama yaitu kesadaran. Jadi, seseorang harus sadar dulu bahwa perilakunya tidak baik atau perilakunya tidak sehat. Nanti bagaimana cara menyadarkannya? Ya, kita harus memperbaiki pengetahuannya. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan, ya berarti di situ peran kita adalah melakukan promosi kesehatan. Kemudian ketertarikan. Nah, kalau sudah sadar, selanjutnya adalah kita mengupayakan agar tertarik untuk dia berubah perilakunya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, ya. Jadi tidak memaksa, tidak menggurui, tapi melakukan pendekatan-pendekatan yang baik agar tertarik. Jadi sadar kemudian tertarik dulu. Setelah tertarik, maka orang akan melakukan evaluasi. Contohnya, budaya tidak menggunakan alas kaki katakanlah. Sadar dulu bahwa ternyata tidak menggunakan alas kaki itu bisa membahayakan, ya. Tahu dari mana? Dapat informasi dari tenaga kesehatan. Kemudian diberikan informasi-informasi juga yang lainnya, sehingga selain tahu juga menyadari gitu ya, menyadari bahwa ini apa sebenarnya sih kalau pakai alas kaki itu apa hanya sekedar untuk gaya gitu ya, atau ada manfaat-manfaat lain. Tertarik dulu. Setelah tertarik kemudian melakukan evaluasi. Ini kira-kira penting gak ya kalau aku merubah dari yang tadinya tidak pakai alas kaki menjadi pakai alas kaki. Dicoba-coba dulu. Kemudian dicoba-coba ternyata oke nih. Ternyata memang kalau tidak pakai alas kaki resiko kena duri, resiko kena benda tajam lebih besar. Kalau pakai sandal lebih nyaman, atau pakai alas kaki lebih nyaman, bisa lari, bisa apa gitu ya. Kemudian udah merasa nyaman, maka dia akan mengadopsi itu sebagai perilaku yang harapannya akan berkelanjutan. Itu adalah proses perubahan perilaku. Nah, pada bahasan selanjutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana upaya kita untuk melakukan kesadaran biar masyarakat tertarik berubah dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat melalui upaya promosi kesehatan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.